Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di materi terakhir untuk bab vektor, yaitu vektor analitis. Sebelumnya kita sudah membahas tentang penjumlahan vektor secara grafis. Nah, kali ini kita mengerjakan dengan vektor analitis. Kemarin kamu juga sudah belajar tentang trigonometri dan penguraian vektor ya? Nah, sekarang saatnya kita gunakan pengetahuan yang sudah kamu kuasai itu. Ngapain itu menjumlahkan vektor secara analitis? Jadi yang namanya menjumlahkan vektor secara analitis adalah kamu urai komponen-komponennya lalu dijumlahkan. Misal, saya punya 3 buah vektor. Ini kita beri nama F1, ini kita beri nama F2, dan yang merah kita beri nama F3 dengan panjang dan arah mereka masing-masing. Pertanyaannya misalnya tentukanlah resultannya dan yang kedua arahnya misal. Nah, dengan cara analitis kita urai dulu satu persatu berdasarkan komponen-komponen penyusunnya, yaitu komponen pada sumbu X dan komponen pada sumbu Y. Berarti vektor ini kita tempelkan di diagram kartesius dulu, 2 dimensi. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Di sini ada 3 vektor, maka kita urai. F1 ini merupakan gabungan dari F1 pada sumbu X. Ini ya. F1X dan F1 pada sumbu Y sepanjang ini. Ini F1Y, ini F1X. Mereka kalau digabungkan jadi F1. Demikian pula untuk F2. Ini sebenarnya ini dan ini. Ini adalah F2X-nya. Yang ini F2Y-nya. Kebayang? Demikian pula untuk F3 yang ini kecil ini merupakan jumlahan dari ini F3X-nya, ini F3Y-nya. Lalu setelah kita sudah ketemu masing-masing komponennya, lalu komponennya kita jumlahkan. Dijumlahkan menjadi total vektor pada sumbunya. Misalnya F total X sama dengan F1X tambah F2X tambah F3X. Ini kalau dijumlah jadi Fx. Mereka bertiga sudah bergabung. Demikian pula untuk gabungan Fy sama dengan F1Y plus F2Y plus F3Y. Dijumlahkan maka jadi Fy gabungan dari ketiga vektornya. Lalu untuk kita mencari besar terus diapakan? Nah, kita lanjutkan di bawah. Kalau sudah sampai Fx dan Fy, ini kan berarti sebenarnya kita sudah nemu gabungan dari ketiga vektor di sumbu X ini dan gabungan ketiganya di sumbu Y ini. Lalu nyari resultan, berarti kan kita nyari ini. Ini kita buat jejer genjangnya. Karena dia X dan Y berarti jadinya persegi panjang ya. Inilah resultan vektornya. Ini. Maka untuk mencari resultan vektornya, R sama dengan, oh iya besar berarti kita mutlak ya. Sama dengan, untuk mencari panjang miringnya, maka kamu bisa gunakan Pitagoras ya. Bahwa R kuadrat sama dengan Fx kuadrat tambah Fy kuadrat. Maka R sama dengan akar dari keduanya. Lalu bagaimana dengan arahnya? Theta ya dalam bentuk sudut. Ini sudutnya. Untuk menentukan sudut, kamu bisa menggunakan sin, cos, ataupun tan. Misal kita pakai tangen. Tangen theta kita tahu
rumus tangan theta adalah tan desa. Tan adalah depan per samping. Depannya sudut berarti yang ini, yaitu FY dibagi samping. Sampingnya sudut berarti yang ini, yaitu Fx. Nah, ini adalah nilai tangannya. Padahal yang kita butuhkan adalah sudutnya berapa derajat. Maka ya kamu balik. Theta sama dengan arkes tangan Fy per Fx. Dah ketemu sudutnya. Ini untuk menentukan besarnya. Dan ini untuk menentukan sudutnya atau arahnya. Begitu mengenai vektor analitis. Kita langsung ke contoh soal yuk. Kita lihat di bawahnya.